Saya Dewi Mardaleni. Saya Lesiana. Kami calon guru penggerak angkatan 11. Pada sesi ini akan mewawancari Bapak terkait tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait etika dilema yang mengambil keputusan. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Kami bertiga calon guru penggerak mendapat tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai bagaimana pemimpin dari sekolah itu mengambil keputusan. Pertanyaannya Pak begini, adakah dilema etika yang Bapak alami di sekolah ini? Ada. Apa ya Pak itu? Boleh diceritakan? Ya, yang saya analisis selama ini yang pertama adalah mengenai dilema etika tentang kedisiplinan siswa, terutama sekali siswa tidak tepat waktu pada saat jam mengajar atau jam pelajaran dimulai. Sementara kita di satu sisi kita ada aturan untuk menegakkan disiplin terhadap siswa itu, tapi di sisi lain kita terbentur dengan keadaan, kondisi dan geografi yang ada di sekolah kita. Karena pada dasarnya siswa kita tidak hanya berasal dari Tanah Abang, tapi ada di daerah-daerah lain, di desa-desa yang lain. Antara desa dan sekolah kita ada yang jaraknya jauh, tidak punya transportasi. Bukan kita yang jelas daerah kita dan tempat mereka tinggal tidak punya transportasi. Kemudian yang kedua, siswa ini sudah mempunyai budaya dan karakter kebiasaan selama ini mungkin di SD SMP. Sehingga kalau kita terapkan aturan, apabila siswa datang terlambat, siswa dipulangkan, maka terbentur dengan keadaan seperti itu. Budaya dan karakter itu. Kenapa? Kita perlu adanya komunikasi secara prosedural baik antara guru, siswa maupun orang tua siswa untuk mentaati aturan ini tentunya. Nah, dengan keadaan seperti ini, jadi jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Aturan kita terapkan, itu siswa dirugikan. Apabila siswa terlambat, sayang kalau siswa pulang sudah bersahaja di sekolah, walaupun dia terlambat, kita pulangkan. Kalau secara terus menerus, mungkin siswa akan mengalami penghambatan. Itu yang pertama. Artinya dilema etikanya di satu sisi pihak sekolah ingin menerapkan disiplin, Iya. di satu sisi lainnya pada saat siswa dipulangkan, siswa tidak bisa sekolah, gitu, Iya. tidak bisa mengikuti pembelajaran Pak ya. Lalu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus ini merupakan dilema sosial? Ya, pertama saya identifikasi dari kenyataan yang ada. Ya, pada saat umumnya saya pagi-pagi berdiri di depan sekolah, kenyataannya ada mahasiswa yang masih datang terlambat. Lalu kita secara prosedur kita atasi, kita arahkan kepada kita ada guru piket, kemudian kita bimbing. Komunikasi terlebih yang pertama adalah kita jalankan suatu peringatan secara lisan, kemudian kita beri sanksi yang ringan, bukan sanksi fisik. Nah, untuk membiasakan baik, sampai mengulangi dan kegiatan itu. Itu yang jadi secara pengamatan langsung saya mengidentifikasinya itu secara pengamatan langsung pada setiap hari kita. Lalu mungkin tadi Bapak sudah menyatakan bahwa ada tahapan-tahapan Pak ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya saya bisa tegaskan lagi, apa sih prosedur yang Bapak tempuh Pak untuk mengambil keputusan itu, langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah yang pertama adalah setiap pagi kita mendata siswa-siswa yang sering datang kelas. Tugas yang mendatanya tentunya kita akan mempunyai guru tiket. Dari data itu nanti kita akan sampaikan kepada wali kelasnya untuk menyampaikan atau membimbing siswa agar tidak terjadi lagi keterlambatan itu. Yang kedua, kita harus dari wali kelasnya harus ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa. Jadi apakah nanti wali kelasnya memanggil orang tua, kemudian diproses. Nah,
Kalau masih pun terulang, maka mungkin kita akan serahkan kepada guru BK untuk menjalani bimbingan selanjutnya. Nah, setelah itu nanti kita setelah itu kejadian-kejadian hal itu masih berulang-ulang, maka kita perlu koordinasi antara wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas. Kita akan koordinasi rapat, secara rapat. Bagaimana cara mengatasi hal-hal yang ini? Nah, jadi sebelum kita mengambil keputusan kebijakan, maka harus secara komunikasi, koordinasi dulu sehingga tidak saling merugikan. Di satu sisi kita sekolah ingin disiplin, di sisi lain jangan sampai mengorbankan siswa. Nah, itu. Setelah kita koordinasi semua pihak yang terkait, nah, masih juga terjadi, maka kita akan lakukan suatu kebijakan. Baik, artinya Bapak melakukan tahapan demi tahapan Pak ya, tidak langsung iya. Mulai dari tadi data, artinya ada proses observasi di sana Pak ya, sampai nanti melibatkan proses bimbingan sesuai dengan prosedur yang kita lakukan di sekolah. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan Ibu Luciana. Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus kemudian? Yang efektif itu yang pertama kita komunikasi terhadap berbagai pihak yang terkait. Suatu kasus maka kita tindak lanjuti dengan secara prosedur sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Nah, kalau itu sudah sepakat dalam forum rapat atau koordinasi antar terkait, wakil kepala sekolah kesiswaan, guru BK, wali kelas dan lain sebagainya kan yang terkait. Nah, kalau itu sudah sepakat dalam melaksanakan suatu tindakan secara prosedural, maka itu yang lebih efektif. Karena apa? Di situ terjadi kekompakan, satu suara dalam melaksanakan kegiatan maupun tindakan-tindakan yang selama sekolah. Jadi hal yang dianggap efektif itu adalah komunikasi Iya. dan koordinasi dengan Dewan Guru. Ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Ya, tantangannya tentunya pertimbangan yang berhubungan dengan aturan kita. Ya. Nah, karena itu tadi kita ingin sekali menegakkan disiplin sesuai dengan aturan. Tapi di satu sisi kita melihat kondisi situasi yang ada di lingkungan atau di pihak-pihak sekolah, pihak kepada siswa maupun terkait ya yang berhubungan dengan tindakan kita. Nah, pertimbangan itu kan atas dasar rasa kemanusiaan, manusia itu yang karena kita memberikan suatu toleransi. Nah, bagaimana caranya sebelum kita memberi tindakan siswa itu lebih baik kita bimbing terlebih dahulu tindakan preventif. Jadi sebelum mengambil keputusan kita terlebih dahulu membina si anak Iya. itu. Iya. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Oh ya, kalau jadwal tidak ada. Cuman kita tindakan nyata pada saat itu. Apa yang terjadi pada saat itu, begitu kita amati siswa terlambat, nah maka kita proses dari pendataan. Kemudian dibimbing, diarahkan, kemudian nanti komunikasi dengan orang tua siswa, wali kelasnya, kemudian nanti lanjutkan lagi dengan BK kalau masih terjadi BK, dan terakhir nanti ya wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan tentunya akan melaporkan hasil tindakan kita, ya. Kalau tidak efektif atau tidak ada perubahan, kan baru kita lanjutkan. Ya, jadi memang tidak ada jadwal tertentu Pak, Tidak ada, dalam menyelesaikan, tapi ya. diselesaikan pada saat kejadian Iya. yang telah terjadi. Iya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurani kepada Ibu. Baik Pak, terkait yang selanjutnya, di sini apakah ada pihak lain nih yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Tentu, jadi saya tidak terlepas dari dukungan para dewan guru, wali kelas, ketua program keahlian, wakil-wakil kepala sekolah,
Jadi kalau semuanya sudah mendukung, sepakat satu suara, baru kita mengambil keputusan kebijakan yang ditetapkan. Jadi saya selaku kepala sekolah, pimpinan sekolah ini tidak pernah memberikan satu kebijakan sepihak. Atas dasar karena kita ini instansi, maka kita harus libatkan semua sehingga satu suara. Iya, Pak. Jadi komunikasi dan kolaborasi Iya. yang baik untuk pengambilan keputusan. Kemudian Pak, pengalaman yang bisa Bapak petik dalam pengambilan keputusan di lingkungan seperti apa? Ya pengalaman-pengalamannya di antaranya dalam mengambil keputusan. Tapi alhamdulillah pada saat ini kita belum menentukan keputusan apa, karena siswa masih dalam proses pembinaan. Bisa contoh dengan adanya prosedur pembinaan ini, siswa-siswa akan berubah. Kita nanti sudah berulang kali para siswa yang bersangkutan, biasanya kan kasus ini kalau siswa yang lain-lain hanya satu kali dua kali kan nggak perlu kita proses sampai akhir kan, yang begitu mereka sudah tidak mengulangi, sudah artinya sudah selesai kan prosesnya. Tetapi begitu mereka berulang-ulang siswa yang bersangkutan, maka kita akan mengambil keputusan. Alhamdulillah pada saat ini ya, belum ada kita mengambil tindakan siswa yang diberhentikan. Jadi prosedurnya masih membuat untuk mendidik dan membina. Pak, jadi sebelum pengambilan keputusan akhir, tentunya akan ada pembinaan Iya. sampai akhirnya ditentukan melalui keputusan akhir. Iya. Baik Bapak, terima kasih untuk sesi wawancaranya. Semoga kami selaku guru ini dapat mengimplementasikan atau mengimplementasikan terkait keputusan atau mengambil keputusan yang baik dalam sebuah kasus atau tindakan yang terjadi di sekolah. Mungkin itu saja Bapak untuk sesi wawancara ini, atau itu akan menambahkan? Ya mungkin terima kasih atas pengalamannya Pak. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kami sebagai guru. Artinya ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah dalam mengambil keputusan. Tidak langsung melakukan keputusan yang sepihak. Tadi Bapak menekankan bahwa perlunya koordinasi dan kolaborasi. Mungkin itu Bu Resi ya. Terima kasih Bapak. Bu Resi silakan. Terima kasih Bapak telah mengganggu waktunya. Mungkin adanya wawancara ini akan menjadi pengalaman kami sebagai calon pemimpin nantinya ya Pak. Jadi walaupun tidak sebagai pemimpin sekolah, mungkin pemimpin pembelajaran yang kami lakukan untuk sehari-hari untuk kebaikan peserta didik dan juga untuk kebaikan sekolah kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas kesediaannya wawancara dalam rangka tugas saya demonstrasi kontekstual Pak. Jadi Bapak selaku pemimpin sekolah kepala SMA Negeri 1 kepala SMA Negeri 2 Rawabili Bini Kabupaten Bengkulu. Saya tahu sekali sekolah ini merupakan sekolah favorit karena siswanya ini memiliki kompetensi akademik yang baik maupun akademik. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan cara Bapak mengambil keputusan. Yang pertama itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang masuk dalam dilema etika? Jadi kasus dalam artian dilematika ini memang dalam tidak ada kesalahan mutlak yang dilakukan dari siswa. Itu memang perlu bentuk pengambilan keputusan yang diambil dari beberapa sumber yang ada. Jadi yang pertama tentu yang berrelasi dengan guru dalam kelas, di dalam kelas, serta siswa dan guru lain yang siswa tersebut. Artinya Bapak mencari alternatif dulu Pak ya, terus mencari data sehingga data-data yang Bapak kumpulkan nanti bisa menghasilkan keputusan tepat. Iya, jadi memang harus menerima masukan ya. Lalu Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di SMA Negeri 2 Unggulan ini?
terutama untuk kasus yang sama benar. Jadi seperti yang saya tahu tadi sebelum kita wawancara, ada siswa yang nilainya tidak mencapai KKTP, tapi di satu sisi dia rajin, kehadirannya juga full gitu. Dan bagaimana Pak? Jadi anak-anak tersebut kan sebenarnya kita lebih bukan penilai kita bukan penilai akhir, jadi ada penilaian proses yang didapat dari siswa dan kita. Jadi memang ada nilai baik, tapi baik yang dilakukan siswa selama itu. Jadi kita menerima masukan sebenarnya dari kalau mereka dengan mata pelajaran ini bisa memberikan ada nilai sedikit yang lebih dari anak tersebut, yang bisa sebenarnya bisa mendongkrak nilai itu. Artinya ada sisi yang lain. Iya, kita gali dan biasanya itu kan kita proses itu lebih penting sih sebenarnya dari mulai akhir. Lalu ada nggak prosedur Pak? Prosedur yang mungkin atau langkah-langkah yang Bapak tempuh? Ya kalau seperti ini kan biasanya kita di awal tadi karena yang bahasa langsung itu kan mata pelajaran, yang di kelas, yang di juga kesiswaan, termasuk guru yang terlibat dengan lalu kita ambil keputusan mana dari mereka masukan sehingga nanti yang terbaik untuk mereka yang pasti tidak akan merugikan. Adakah hal yang paling efektif yang Bapak terapkan dalam hal ini? Yang paling efektif itu yang pertama dari beberapa itu kita ambil data, kita ambil sumber data mereka, kumpulkan, dan kita bermusyawarah, berkolaborasi. Sebenarnya harusnya memang kita tidak mutlak dari sekolah karena memang masukan dari lapangan atau guru itu penting mengambil keputusan yang tepat. Apalagi ini kan anak-anak tidak kemudian mereka dalam proses itu kan tidak akan hal-hal yang fatal Pelanggaran hukum dan sebagainya. Dalam menjalankan praktik itu Pak, apakah ada tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Apakah pernah ada tantangan gitu? Sebenarnya tidak ada, secara umum tidak ada. Jadi sebenarnya selama kita masih tetap berkomunikasi ya. Jadi kita tidak diambil dari pasal, tapi diambil secara musyawarah dan diambil dari Jadi tidak ada tantangan berarti Pak ya selama Bapak melakukan prosedur-prosedur tadi ya? Alhamdulillah tidak ada. Mungkin ada sedikit ya, tapi kita tetap bisa atasi karena memang sama-sama. Lalu siapa Pak pihak lain yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Yang paling dekat itu kan karena yang punya dakwah dengan kredit itu yang pertama kita ambil dari kelasnya, guru bersangkutan, dan kan tahapan guru yang dimiliki hubungan langsung ya dalam mereka berinteraksi dalam proses belajar. Kita kumpulkan jadi tahapan dari mata pelajaran, kelas, pendidikan, siswa. Dan itu pun sebenarnya proses medika ini karena itu dalam tahapan yang itu agak besar baru dilakukan dieksekusikan di sekolah. Biasanya cukup ya, jadi dia cukup di dalam kelas dengan beberapa aja tidak itu baru agak berat mereka biasanya berkoordinasi dengan medika atau siswa. Kalau harus sebenarnya cukup jarang ya, jarang ya. Di akhir ketika itu belum bisa kita selesaikan. Berikutnya Pak, pengalaman apa sih yang pernah Bapak alami saat mengambil keputusan di dunia kita? Ada nggak pengalaman yang mungkin bisa Bapak ceritakan kepada saya selama ini? Sebenarnya yang paling medika yang paling berat itu karena kita ini kan faktor faktor lingkungan ya, lingkungan kita dari emosional, itu kadang-kadang memang harus mengambil sama tepat. Apalagi kita di sekolah ini kan bukan lembaga yang sifatnya menghukum, tapi kan pembelajaran untuk siswa. Itu ada proses tetap anak bisa menghargai apa yang dilakukan sekolah, tapi juga mereka juga harus tahu bahwa sekolah juga punya aturan. Selama ini di DPR bagaimana Pak? Sering ditemui dengan kasus siswa atau ada juga terkait guru sih?
Ya ada sih sebenarnya di dunia etika itu berkaitan itu memang tetap ada ya. Karena kan Tapi kalau dengan guru mungkin bagaimana Pak? Saya. cara kita ya tadi terbuka, jadi kita berikan ruang kepada bapak ibu guru untuk memberikan apa sih yang sama-sama. Ya. Karena kita dulu klaimnya kita sama-sama tujuan kita kan mencerdaskan, nah, menciptakan sesuatu yang berhasil. Itu tujuan kita bersama. Jadi kita apa? Apakah mungkin bisa jadi ya sekolah mungkin perlu juga membagi ini sama-sama. Jadi kita satu visi untuk siswa sehingga kita singkirkan mungkin kalau ada hal-hal yang ya. Baik, terima kasih Bapak. Wawancara yang sangat berharga bagi saya. Pengalaman ini tentu pengalaman yang berharga. Sudah Bapak terangkan, saya selaku guru bisa menjadikan ini menjadikan hal ini sebagai pembelajaran berarti. Terima kasih Bapak Dewasa, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.